Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, channelnya prediksi bola guys. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang langsung nungguin konten-konten dari gua dan langsung bereaksi, komen, like ataupun share video gue. Itu terima kasih guys. Tetapi seperti biasa gua mau iklan dulu. Jadi konten gua ini khusus yang teman-teman yang bener-bener baru gitu ya. Di sini ada rules dari gua. Yang pertama di sini guys, nggak usah nyari kemana-mana guys, karena di sini ada data-data inti tentang prediksi bola yang akan kita bahas. Jadi nggak usah kemana-mana, tetapi tolong jangan di skip guys, biar kita satu frekuensi dapat feeling. Oke, yang kedua tolong aktifkan notifikasi loncengnya biar cepet kalau misalkan ada konten dari gua. Yang ketiga, prediksi gua ini feeling dari data gua sendiri yang gua rekap. Ya, jadi yang keempat, tolong cek video shorts gua, barangkali ada updatean terbaru gua di situ. Yang kelima guys, gue juga mungkin butuh tambahan energi buat teman-teman semua gitu ya. Itu like, komen, bahkan kalau bisa saweran. Link saweran dan info lainnya bisa cek deskripsi. Nah itu dia, itu iklan dari gue guys. Jadi harus gue omongin biar teman-teman yang baru tuh bisa langsung paham konten ini nih kayak gimana isinya gitu ya guys ya. Oke guys, di sini kita mulai santai. Kita akan bahas pertandingan yang mungkin agak di luar prediksi gitu ya. Jadi ini pertandingan Brazil melawan Korea ya, buat teman-teman semua. Korea kemarin itu luar biasa, kalau kata gue bisa lolos gitu ya. Tetapi juga itu bukan suatu kejutan ya, karena sejarahnya dia 2018 juga bisa lolos mengalahkan Jerman ya. Pada saat itu Jerman dibikin nggak lolos sama Korea kalau nggak salah ya guys. Koreksi kalau misalkan gue salah. Nah, dilihat di klasemen sebelum mereka ketemu waktu babak grup, teman-teman bisa lihat posisinya. Korea itu ada di grup H ya, lolos bareng Portugal ya dengan poin 4. Itu dengan sekali menang ya, waktu di babak grup dia lolos dari hadangan Uruguay dan Ghana ya. Itu dia tuh. Brazil juara grup G dengan poin 6. Dia kalah terakhir waktu lawan Kamerun. Ini nih, waktu lawan Kamerun tuh greget gitu ya gua tuh asli. Nah, oke guys, jadi gitu gambaran dari waktu mereka dari grup. Teman-teman bisa lihat, bisa flashback lagi. Tetapi di sini gua langsung kita akan bahas data-data dari 5 pertandingan sebelumnya nih, sebelum mereka ketemu. 5 pertandingan teman-teman bisa lihat nih. 5 pertandingannya apa aja? Ini yang akan kita bahas. Nah, dari 5 pertandingan itu kita rekap, ya gua rekap, gua tampilkin data-data dalam bentuk tabel. Nah, ini data-data intinya ini di sini nih guys. Kita bisa menerawang dari sini. So, di sini kita santai. Teman-teman boleh sambil ngopi, sambil ngerokok, yang penting santai karena di sini nih kita kayak berusaha untuk sama-sama memprediksi, menerawang gitu kira-kira jalannya pertandingan seperti apa gitu kan, kira-kira berposisi bagaimana gitu ya. Oke guys, so ini dia tabel pertamanya. Bisa langsung check it out. Yes. Tabel pertamanya Brazil lawan Korea. Korea Selatan, Korsel, Brakor. Brazil Korea. Nah, bukan drakor tapi Brakor ini, Brazil Korea. Menang 4 kali. Brazil menang 4 kali, seri sekali, kalah sekali. Korea dari sisi ini dia menang 3 kali, seri sekali, kalah sekali. Oke guys, jadi itu rekam jejak 5 pertandingan match terakhirnya mereka. Dari ball possession sebenarnya kalau kata gua dua tim ini dia bagus. Kenapa? Karena dari rata-rata ball possessionnya sama-sama di atas 50%, tetapi di sini Brazil unggul ya, unggul dominan karena tahu sendiri Brazil cadangannya aja, pelapisnya aja udah keren-keren gitu ya di sini. Dari segi ngegolin pun produktivitas golnya Brazil itu unggul jauh kalau kata gua. Dengan kebobolannya juga mereka juga artinya bagus juga dari segi kebobolan, hanya kebobolan 2, ngegolin 11, sedangkan Korea dia mepet-mepet tuh, ngegolin 6, kebobolan 4. Jadi dari tabel pertama sebenarnya cenderungnya pasti sudut pandangnya semua langsung merapat ke Brazil. Gua pun sepertinya iya kalau dari sini ya, kalau dari segi agresivitas ya. Cuman waspada, ingat sekali lagi waspada. Ball possessionnya Korea pun dia menguasai, apalagi waktu lawan Ghana juga dia ngegempur sebenarnya waktu lawan Ghana tuh ya. Jadi ball possession dia di situ sebenarnya unggul ya, agak jomplangnya di situ jauhnya ya. Langsung nih kita perhatikan dari tabel keduanya. Kalau dari 11 golnya Brazil dan 6 golnya Korea, mereka itu banyakan terjadi kalau Brazil terjadi di babak pertama. Nah, kalau Korea ini seimbang, itu stabil.
3 di babak pertama, 3 di babak kedua. Sedangkan Brazil 11 golnya itu terjadi 7 di babak pertama, 4 gol di babak kedua. Ini indikasi ketika gambaran Brazil itu lebih ngotot di awal-awal karakternya ya, karakter golnya gitu ya. Jadi bisa jadi Brazil itu dia langsung mencuri gol duluan. Artinya dia langsung unggul di babak pertama, bisa jadi gitu ya, karena lebih ngotot di sini Brazil tuh di awal gitu. Mungkin karena memang faktor dia tuh memang pemainnya lebih agresif. Nah, dukungan data lainnya itu adalah shot on goal. Shot on goal mereka 8 ya. Shot off goal mereka 6,4. Bandingkan dengan Korea yang hanya 3,6 dan 6,2. Nah, di sini kita perhatikan kalau misalkan ini bukti kalau misalkan pemain Brazil tuh sangat-sangat agresif ya. Jadi shot on goalnya 8. Artinya gue punya standar ketika misalkan satu pertandingan shot on goal lebih daripada 5, itu mereka sangat agresif. Shot off goalnya juga sangat agresif. Tetapi di sini waspada block shotnya. Block shot dari 5 match terakhirnya Brazil ini 3,8 ya. Agak cenderung dia juga sedikit kurang beruntung kalau kata gue. Tetapi itu juga sama aja dengan Korea 2,8. Jadi hampir mirip-mirip ya dua tim ini. Tetapi dari sini tetap artinya tabel 2 ini dukungan kepada Brazil tak terbantahkan ya datanya ya. Terus di tabel ketiga bisa teman-teman lihat di sini apa yang kita bisa saksikan di sini. Di free kick unggul Brazil, corner kick juga unggul Brazil. Ini juga sama-sama bukti kalau pertandingan ini corner kicknya bisa rame nih ya, bisa sekitar 12 atau 13 nih kalau kata gua. Dua tim ini akan ngotot kalau dari gambaran 5 match terakhir ya. Yang lebih on fire ini Brazil, tetapi Korea pun juga sama ya dari sisi ini. Goalkeeper save juga bagus juga, baik juga nih dari Korea ya, 1,2 ya, artinya kipernya juga lebih bagus ya. Tetapi itu juga tidak membuktikan apa-apa sebenarnya, karena memang dari sisi agresif juga Korea juga agak kurang sebenarnya. Total pass di sini banyakan dari Brazil ya. Terus nah di sini nih yang bawah nih ya, di dangerous attack standar gua, kalau misalkan satu pertandingan itu di atas 50, itu juga tim yang berbahaya dalam hal ketika melakukan serangan. Jadi walaupun penguasaan bola sedikit ya, sedikit lebih daripada Brazil, tetapi dangerous attack-nya Korea dia juga baik di atas 50 ya. Jadi berbahaya juga nih dari hal dangerous attack-nya antara Brazil dan Korea. Ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata Korea ini, karena babak 16 besar semua bisa mungkin terjadi gitu ya, semua bisa punya kejutan guys. Nah 1, 2, 3 memang mendukung, sangat mendukung data match terakhir itu untuk Brazil ya. Tetapi kita lihat mereka ini sebenarnya pernah ketemu 5 kali. Jadi akhirnya gue rekap juga data head to headnya. Ini yang lebih real ya, lebih real ketika mereka bertemu. Sejarahnya mereka, head to head mereka. Brazil Korea 5 pertandingan yang udah gue rekap dari pertemuan mereka, Brazil unggul, menang 4 kali, Korea menang sekali. Jadi punya sejarah sebenarnya Korea ini untuk mengalahkan Brazil ya. Walaupun itu sebenarnya pertandingan-pertandingan yang lalu yang udah memang belum baru-baru ini ya. Nah, dari penguasaan rata-rata ball possession, unggul Brazil sekitar 17%. Nah, di sini 17%. Ngegulinnya 13 berbanding 4. Nah, ini dia nih. Dari faktor ngegulin pun di sini Brazil lebih mendominasi. Sejarahnya pun seperti itu ya. Yang tabel kelima kita lihat, dari 13 golnya Brazil ke gawang Korea itu terjadi banyaknya di babak kedua. Tetapi kalau diimbangin di sini sejarahnya Korea lebih banyak ngegulin di babak pertama melawan Brazil. Jadi ada kemungkinan pun di sini ketika lawan Brazil, Korea itu mampu untuk mencuri gol duluan ya. Dukungan shot on goal juga mereka nggak terlalu jauh ya, selisih cuma 1. Terus juga shot off goalnya, nah ini Brazil banyak ketembakan ke luar gitu ya, jadi ngamplong banyak. Nah block shotnya juga di sini juga Brazil di atas ya, jadi banyak artinya Brazil tuh banyak kurang beruntung kalau kata gua di sini. Jadi tabel 5 pun mendukung datanya untuk Brazil ya, yakin Brazil. Tabel ke-6 kita lihat dari corner kick, goalkeeper save. Nah, goalkeeper save-nya Brazil juga lebih tinggi ya. Artinya kiper Brazil ketika lawan Korea dia ngotot karena mungkin akan mempertahankan rekornya mereka ya. Gitu ya. Ketika misalkan lawan Korea ini dia punya sejarah. Jadi kipernya Brazil harus
fight gitu ya. Tetapi goalkeeper Korea pun juga nggak terlalu buruk juga ya, bagus juga nih, penyelamatan 2,5 kalau kata gue juga bagus, di atas 2 itu setiap pertandingan juga bagus. Nah di sini di penguasaan bola unggul ya dari Brazil. Dangerous attack-nya juga sama-sama di angka 40-an ya, cenderung 50 ya, agak mepet 50, ini berbahaya. Tetapi kalau Korea pun juga nggak bisa dianggap rendah angka 42 itu, karena rentang 40-an itu juga bagus kalau kata gua. Nah di 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari head to headnya mereka gitu ya semuanya. Kita lihat dulu guys, kalau misalkan ini kita bahas, artinya ketika misalkan mana sih yang sebenarnya lebih akan memungkinkan terjadi pertandingannya. Gue bayangkan kalau misalkan terjadi di babak pertama nih, di tabel pertama, semua melihat di sini tabel pertama yang sambil teman-teman bisa lihat nih di sebelah ini muter-muter gitu ya. Nah dari data tabel pertama pun sebenarnya kita udah dapat gambaran Brazil lagi on fire nih ya kan. Cuman Korea juga sama ya, dia ngotot pertandingannya teman-teman, sambil membayangkan pertandingan yang kemarin Portugal, waktu lawan Portugal dan lawan Ghana ya, itu juga sama. Korea pun juga ngotot ingin menang, nggak mau kalah dia. Jadi tabel 1, 2, 3 ketika sejarah terakhirnya mereka ya, 5 pertandingan sebelumnya, itu bisa kelihatan sebenarnya Korea itu mainnya taktis gitu ya, nggak apa ya, nggak menyia-nyiakan setiap peluang yang dia punya gitu. Waktu lawan Korea Portugal pun juga sama gitu, dan mampu mempertahankan keunggulannya ketika lawan Portugal. Nah di sini nih teman-teman patut mewaspadai ketika misalkan Korea itu mainnya bakal, memang sih kalau feeling gue itu dia bakal lebih banyak cenderung bertahan. Bahkan kalau diprediksi menurut gua ball possession itu akan kembali unggul Brazil, minimalnya kalau feeling gua ya, minimalnya Brazil itu 18% guys ball possessionnya kalau feeling gua. Nah tetapi prediksi siapa yang menang, kalau kembali ke lihat data, gua ngeliat data balik lagi ke feeling ya. Jadi ketika ngeliat data gua udah feeling kayaknya tetap Brazil. Pertanyaannya sebenarnya ya untuk pertandingan ini, apakah keberuntungan Korea masih berlanjut apa enggak, itu yang sulit gue jawab guys, karena faktor beruntungnya Korea pun ini juga gede gitu ya, artinya melekat gitu, dia bisa aja membuat kejutan ya. Nah sekarang posisinya gue feeling gue Brazil. Sekarang skornya berapa kira-kira? Kalau hati gue misalkan ya, feeling gue itu sebenarnya bisa aja mungkin terjadi, selisihnya beda minimalnya 2 gol. Minimalnya 2 gol bisa sangat mungkin terjadi untuk sekelas Brazil, itu sangat mungkin terjadi. Tetapi pertandingannya bayangan gue begini, ada kemungkinan ya datanya itu Brazil bisa mencuri gol duluan di babak pertama. Nah ketika misalkan feeling gue selisih 2, dia babak pertama 1-0, babak kedua ngegulin lagi Brazil 1-0. Jadi 2-0 ya artinya. Nah di babak pertama nambah 1, di babak kedua nambah 1, 2-0. Itu kalau misalkan dari Korea tidak mampu mencetak gol. Tetapi ketika misalkan posisinya nih Korea ataupun Brazil yang mencetak dulu gol di babak pertama, tetapi kalau hasil imbang 1-1 di babak pertama misalkan itu terjadi ya 1-1, feeling gue tetap balik lagi ke Brazil. Brazil akan ngegempur di babak keduanya. Nah ini tetap akan kembali lagi ke selisih 2, kalau feeling gue 3-1 skor akhirnya ya. Jadi feeling gue Brazil sebenarnya. Nah jadi kalau kita lihat di tabel odds pun di sini ya teman-teman, bisa lihat nih di tabel odds. Nah ini juga artinya teman-teman bisa bandingkan, memang artinya dari segi pasaran pun juga sebenarnya Korea nggak diunggulin ya, Brazil yang diunggulin, bahkan sampai di PUR 3 atau 4. Nah itu tadi guys. Jadi memang di sini pun banyak ya, artinya memprediksi Brazil itu bisa memasukkan ke gawang Korea minimalnya nih 3 gol bahkan selisihnya kalau prediksi gue. Cuman gue agak kurang yakin kalau misalkan gawang Korea itu bisa kebobolan 3 gol tanpa balas ya, atau bahkan selisih 3, itu gue kurang yakin. Kalau selisih 2 masih memungkinkan untuk sekelas Brazil ya, apalagi data-datanya pendukungannya dia lagi on fire gitu kan. Cuma patut mewaspadai tadi itu unsur hokinya Korea.
waspada tuh guys. Babak pertama kalau 1-1 tuh udah hati-hati itu ya. Cuman gue tetap artinya gue yakinnya ke Brazil. Yakinnya ke Brazil, mudah-mudahan ya, artinya sesuai dengan feeling gue, Brazil bisa selisih minimal 2 ya, dengan selisih skornya, kalau nggak 2-0, 3-1 guys. Itu feeling gue ya. Sekarang buat teman-teman semua, ketika udah melihat data, kembalikan lagi ke feeling, itu bisa sama dengan gue, bisa berbeda, itu mangga aja, bebas aja, yang penting teman-teman semua asik-asik aja gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video gue, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan wawasan tambahan gitu kan, manfaat dengan data tabel yang gua sajikan ini. Mudah-mudahan itu juga penting buat teman-teman semua untuk menambah wawasan untuk pertandingan yang akan teman dukung gitu ya. Sekali lagi teman-teman semua, terima kasih yang udah langsung memberikan reaksi, komen, curhat, like dan sebagainya. Sekali lagi gue mohon maaf kalau misalkan gue ada salah-salah data ya, narasi gue atau ngomong gue atau feeling gue misalkan meleset. Ya monggo aja, itu kan reaksi spontan gue ketika gue ngelihat data yang gue sajikan ini guys. Oke gitu aja guys, biar gue cepet ngedit. Barangkali sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subrek. Oke guys, terima kasih, segitu aja. Jaga kesehatan, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Rapapau, dadah.